Penderitaan orang benar itu banyak. Terambil dari Mazmur 34 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Sahabat-sahabatku, Tuhan berkata dengan jelas bahwa kemalangan orang benar banyak. Itu artinya orang benar akan mengalami begitu banyak kesusahan. Orang benar akan mempunyai begitu banyak masalah. Orang benar tidak akan terhindar dari yang namanya penderitaan selama dia hidup di dunia ini. Jelas adalah salah bahwa jika ada ajaran yang mengajarkan sebaliknya daripada ini semua. Nggak ada cerita ikut Tuhan kemudian dijamin hidup pasti enak tanpa masalah di dunia ini. Itu nonsens, omong kosong. Karena jelas-jelas bertentangan dan menabrak ajaran daripada Allah itu sendiri. Allah telah menetapkan bahwa orang Kristen yang sejati harus mengalami begitu banyak kesukaran dan penderitaan sebelum memasuki kerajaannya. Coba perhatikan Kisah Para Rasul 14 ayat 22, dikatakan di sana, tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Kemudian di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-12 dikatakan memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sahabat-sahabatku, percaya kepada Allah dan hidup benar itu tidak akan melindungi atau meluputkan kita dari kesulitan dan penderitaan di dalam hidup ini. Justru sebaliknya, semakin kita menyerahkan diri kepada Allah, seringkali itu justru mendatangkan ujian dan aniaya. Sekali lagi saya katakan, jika ada ajaran yang mengajarkan sebaliknya, itu jelas adalah ajaran yang salah dan bahkan sesat. Sebab itu jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi sekarang coba perhatikan ayat yang ke-20b, di mana di situ Tuhan meletakkan janjinya. Tuhan berkata bahwa Dia akan melepaskan mereka dari semua itu. Itulah pembebasan lain yang dikerjakan oleh Allah bagi umatnya, yaitu membebaskan mereka dari segala kesesakan dan penderitaan. Artinya apa? Artinya selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah dan kesesakan yang kita alami. Maka dari itu, saat di dalam masalah, jangan sekali-kali saudara menjauhkan diri daripada Tuhan, apalagi sampai engkau meninggalkan Dia. Kita harus lebih lagi mencari wajah Tuhan, karena semakin kita melangkah dari Tuhan, semakin jauh kita dari tangannya yang kuat, sehingga kita semakin tidak punya kekuatan untuk menghadapi masalah. Jangan sekali-kali meremehkan Tuhan. Tuhan memiliki begitu banyak sekali cara untuk membebaskan, melepaskan, dan meluputkan umatnya dari segala bentuk kesukaran, ujian, dan pergumulan yang ada. Amin. Amin. Untuk itu, andalkan Tuhan dan libatkan Dia di dalam segala aspek hidup ini. Firman Tuhan berkata, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maka pada saat yang tepat, Tuhan akan bertindak menolong kita, memberi kita kekuatan dan meluputkan kita dari kesukaran. Sekarang perhatikan Filipi 4 ayat 13, dikatakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingat, di balik setiap kejadian atau keadaan yang kita orang percaya alami, termasuk yang tidak menyenangkan sekalipun, selalu ada sisi baiknya. Akan ada kebaikan yang akan kita terima. Jangan kita terjebak dalam kemarahan dan kekecewaan. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Haleluya. Amin. Ingat, tidak usah takut pada penderitaan kita saat ini. Semua akan indah tepat pada waktunya. Itu kata pengkhotbah. Oke, tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.